merasa saya harus menjadi ibu dengan mental yang kuat, yang sehat. Maka saya putuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga ini. Kalau misalnya dari setiap orang di sekitar kita itu mengatakan sesuatu yang positif, tapi kitanya menyerah, nggak bisa, aku nggak kuat, nggak akan naik gitu. Dari cerita Bunda tadi ya, kita tahu nih menjalaninya tuh berat banget gitu. Sangat butuh banyak banget support system juga gitu. Saat itu yang paling ada gitu ya, support systemnya Bunda S tuh siapa aja sih, Bun? Pada saat itu yang jelas kedua orang tua saya, pasti ibu saya, ayah saya, adik-adik saya, bahkan si jabang bayi putri saya saat itu di perut itu mengingatkan saya bahwa saya harus kuat karena saya sedang memperjuangkan suatu kehidupan di dalam diri saya gitu. Peran ibu juga besar karena saya melihat ibu saya pun juga berjuang untuk menjaga saya agar tetap dalam tanda kutip tetap bisa waras ya, menjalani kehidupan gitu, tetap bisa mencari nafkah untuk persiapan melahirkan gitu. Jadi saya tidak mau mengecewakan perjuangan orang-orang sekitar saya juga ya, yang tetap keep saya supaya saya kuat gitu. Jadi di situ saya ngerasa oke, saya tidak boleh berlama-lama gitu berduka. Saya tidak boleh mengecewakan dukungan orang-orang sekitar. Mereka juga menjaga saya agar saya tetap kuat gitu. Jadi itu memang dukungan keluarga sih penting. Dan sampai akhirnya sekarang udah pelan-pelan untuk bangkit lagi setelah 3,5 tahun, mungkin juga perjalanan nggak mudah gitu ya. Kalau kita tanya nih dari balik lagi ke sisi psikologi ya Mbak ya, hal apa sih yang paling sebenarnya dibutuhkan gitu saat kita terpuruk untuk akhirnya kita bisa bangkit lagi nih gitu? Atau mungkin ada nggak sih step-step awal yang kita lakuin ini dulu deh, kita gini dulu deh gitu? Atau bisa kan? Hal apa ya? Jadi gini, kalau misalnya kita menghadapi tekanan, kita menghadapi tantangan, kesulitan, cobaan gitu ya, setiap manusia itu didesain sama yang namanya ada punya resiliensi atau daya tahan terhadap tekanan. Kita tuh semua punya itu. Tapi nggak semua orang itu mengasah daya tahan terhadap tekanan itu. Ya, jadi tebal sama tipisnya setiap orang tuh beda-beda. Padahal setiap orang punya. Ya, dan itu salah satu skill, keahlian secara mental. Nah, yang tadi Bunda S ceritakan, itu mungkin salah satunya yang bisa mengangkat dari keterpurukannya adalah ya tadi resiliensi ya, sama agility. Agility itu ketika kita menghadapi tekanan tuh apa nih yang akan kita lakukan nih, gitu ya. Dan tentunya nggak bisa kita pisahkan support positif dari orang-orang sekitar kita. Dan bukan hanya orang-orang sekitar kita, tapi dari dalam diri kita juga itu sangat-sangat penting. Gitu ya. Justru yang nomor satu itu adalah yang dari dalam diri kita sendiri. Apa yang kita katakan ke dalam diri kita sendiri saat kita menemukan tantangan atau hambatan, kesulitan. Kalau misalnya dari setiap orang di sekitar kita itu mengatakan sesuatu yang positif, tapi kitanya menyerah, nggak bisa, aku nggak kuat, nggak akan naik gitu. Berarti kita harus melakukan self-talk, afirmasi positif ke diri sendiri gitu Mbak, maksudnya atau seperti apa? Teorinya iya, tapi prakteknya susah banget ya Bun. Bener nggak? Bener sekali. Teorinya iya, singkatnya gitulah gitu ya, afirmasi positif dan lain sebagainya. Tapi saat kita menemui tantangan itu yang ketemu tuh udah panik, marah, kecewa, sedih, kok gini gitu ya, kayak shock misalnya kayak gitu, emosi-emosi yang mungkin akan menjauhkan kita dari logika kita. Logikanya tadi harusnya kan afirmasi positif ya, oke aku kuat, aku bisa, ada jalan keluarnya, ada keluarga aku misalnya gitu ya, kita mulai enggak, pasti emosi duluan gitu. Terutama kalau tantangan yang dihadapi itu berat ya. Nah, semakin besar dan semakin berat, itu reaksi emosinya kita itu udah pasti duluan, dan itu sangat-sangat normal. Ingat ya bunda-bundanya, itu sangat-sangat normal. Jadi nggak perlu kayak
kan seharusnya aku gini ya, seharusnya kan aku kuat, seharusnya aku tenang gitu. Nggak harus selalu tenang gitu. Kalau kita lagi panik, ya mungkin gambarannya gini ya. Kalau tiba-tiba kita lagi tenang-tenang di rumah, terus tiba-tiba kebanjiran rumahnya gitu, bisa nggak tenang? Nggak bisa. Iya nggak bisa. Langsung dong tenang. heboh ya, langsung Heboh panik. dong. Yes. Gitu. Sama. Ya tekanan-tekanan yang dari luar itu, maksudnya dalam kehidupan itu sama seperti itu. Ketika datang, kita nggak bisa nyuruh orang ya udah chill aja, tenang aja gitu ya. Nanti kan ada jalan keluarnya. Yes, it's a good advice, tapi pada saat itu kita harus validasi dulu nih. Emosi kita nih seperti apa. Kalau nggak divalidasi, itulah yang akan menyerang kita pada nantinya gitu. Nah, jadi ketika kita udah memvalidasi emosi kita, oke, aku marah, aku kecewa, karena ada triggernya kok. Ya, punya suami yang pada saat itu nggak suportif gitu ya, dan kita lagi sangat butuh supportnya, ya kan, di awal-awal kehamilan dan lain sebagainya. Abis itu tadi di teks untuk berpisah gitu ya kan, itu kan sesuatu yang mengagetkan dong gitu ya. Nah, jadi kita validasi dulu emosi itu, baru setelah menenangkan diri, baru bisa oke, aku punya ini, aku punya diriku, aku punya orang tua gitu ya. Tadi kan disebutkan juga dengan Bunda S ya, jabang bayinya gitu ya, terutama jadi kekuatan utamanya. Nah, jadi memang kita butuh support dari orang-orang sekelilingnya kita yang terdekat, tapi kita juga butuh mensupport diri kita sendiri yang hubungannya tadi ya sama agility, sama resiliensi atau daya tahan terhadap tekanan. Dan kalau dua itu nggak cukup, dan nggak apa-apa Bunda kalau nggak cukup, itulah gunanya kami para profesional di kesehatan mental. Ibaratnya kalau misalnya kita kena luka sedikit gitu ya, kita tahu cara ngebenahinnya, tahu kita oke, cuci ya kan, pakai alkohol misalnya kayak gitu, terus udah gitu diplaster, udah deh bisa. Tapi kalau deep cut, kita kan bukan dokter ya, jadi pasti kita akan minta bantuan orang yang profesional di bidangnya untuk menutup luka sedalam itu, benar nggak? Benar. Itulah yang kita harus pikirkan juga dalam kesehatan mental. Jangan takut untuk minta bantuan, minta support ke profesional dalam kesehatan mental. Kalau kita rasa semua yang kita lakukan itu kok kayaknya kurang cukup ya gitu, bukan salah kita, tapi mungkin apa yang kita lakukan ini belum tepat sasaran gitu, karena kan kita kan subjektif juga menilai diri. Termasuk saat support sistemnya tuh malah kok jadi pergi gitu, atau malah nggak ada nih ketika aku membutuhkan support system ini. Berarti kita harus menolong diri kita sendiri dengan datang ke psikolog seperti itu. Nah, itu yang sebetulnya aku mau highlight di sini. Kadang-kadang support yang bisa kita dapat mungkin bukan dari orang terdekat. Ya, jadi kadang-kadang orang tuh banyak mengharapkan, oh dia kan saudara aku, dia kan orang tua aku, dia kakak aku, dia adik aku gitu ya. Tapi mungkin ada situasi di mana mereka-mereka ini yang mungkin relate by blood atau kayak ada hubungan darah yang harusnya paling deket nih sama aku ya. Mereka belum tentu bisa memberikan support yang kita butuhkan mungkin gitu. That's why jangan ragu untuk meminta support ke para profesional. Kita mungkin nggak ada hubungannya, tetapi justru itu support yang kita butuhkan pada saat itu supaya tepat sasaran gitu. Kira-kira seperti itu. Intinya mencari bantuan untuk diri kita sendiri dulu, memvalidasi perasaan itu dulu. Kalau nggak bisa, kita cari bantuan gitu ya. Tadi sempat ada pernyataan dari Mbak Renita, mungkin juga Bunda S penasaran ya, gimana sih caranya untuk membangun self-talk tadi gitu, berusaha untuk memberikan afirmasi gitu ke diri kita sendiri gitu. Yang mana ya berat untuk mengatakan gue keren gitu. Pasti gimana ya, kayak susah gitu. Padahal sebenarnya itu harus dilakukan gitu ya. Boleh dijelasin nggak sih Mbak, ada kita punya berapa jam ya? Panjang soalnya. Bener nggak? Jadi gini, kalau aku jelasin tentang teori itu pasti ya gampang ngomong ya Mbak, prakteknya susah loh. Aku setuju, karena selalu seperti itu.
Aku jelasin sedikit aja. Self talk itu adalah kebiasaan. Kita tahu konsepnya dulu itu. Self talk tuh kebiasaan. Makanya kalau orang udah kebiasaan membuat pembicaraan dengan diri sendiri yang negatif, kayak misalnya, aduh kok aku gendut sih misalnya, atau aku kok nggak keren sih, kok aku hidungnya gini sih, kok aku jerawatan sih, misalnya nih ya, dari segi fisik aja nih. Atau selalu mencari kekurangan, kok aku males sih orangnya gitu ya. Akan sulit untuk mengubah kata-kata yang dia katakan ke dalam dirinya sendiri itu, walaupun dia tahu teorinya. Semua orang, terutama mungkin bunda-bunda yang ada di luar sana ya, tahu teorinya tentang positive self talk tuh udah tahu, afirmasi positif tuh udah tahu. Itu cerita lama. Bener nggak, Bun? Jadi bagaimana caranya supaya kita tuh bisa langsung ke prakteknya? Nah, kita mesti tahu dulu itu adalah kebiasaan. Kebiasaan dari mana? Kebiasaan dari kecil. Entah itu situasi, entah itu pengalaman, entah itu trauma, entah itu pola asuh, entah itu apapun deh yang terjadi di masa kecil yang biasanya membuat kita mengatakan pada diri sendiri, tapi kata-katanya itu cenderung ke negatif. Bisa kita dapat dari orang lain. Karena apa? Anak itu cara pembelajarannya dari 0 sampai 7 tahun dia akan merekam semuanya. Termasuk kata-kata kita sebagai orang tua. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pada saat itu mungkin hubungan orang tuanya mungkin lagi nggak stabil gitu ya, atau ada orang tua yang dengan kecemasannya itu, aduh nah jangan kayak gini, jangan kayak gitu, aduh kamu kurang gini, kamu kurang gitu misalnya gitu. Nah, itu direkam semua sama anak-anak. Jadi kalau kita ngomongin psikologi tuh, kita nggak bisa melupakan yang ada yang namanya alam bawah sadar. Nah, self-talk negatif itu ada di alam bawah sadar. Gitu. Yang tadi pengaruhnya bisa ke pola asuh, kebiasaan dari kecil dan lain sebagainya. Gitu. Berarti nggak bisa tiba-tiba kita berbicara untuk mengatakan kalau kita nih oke loh, kita ini baik-baik aja gitu, perlu latihan dan kebiasaan banyak. Aku tanya sama Bunda Firly deh, kata-kata positif apa yang seharusnya dikatakan sama diri sendiri? Harusnya aku bilang aku keren, tapi susah. Bisa jauh-jauh deh. Bener nggak? Bener. Dikatakan susah banget itu setiap hari. Enggak dong. Nah, untuk mengeluarkan kata itu aja aku mikirnya banyak banget gitu. Kayak bener nggak ya? Ini nggak ya? Betul nggak ya? Itu apa iya nggak alam sih? sadar. Gitu. Kita sadar, kita tahu seharusnya aku ngomong kayak gini, seharusnya aku baik sama diriku sendiri, seharusnya aku sayang, self love dan lain sebagainya. Itu teori, itu dalam sadar. Kita tahu itu, kita baca artikel mungkin, kita lihat webinar, kita datang ke seminar, training dan lain sebagainya, baca buku mungkin. Kita dapat itu semuanya dan kita tahu itu teorinya di sini. Tapi yang namanya alam bawah sadar itu tanpa kita sadar, namanya juga alam bawah sadar ya. Tanpa kita sadari, itulah sebetulnya yang mempengaruhi up to 80% kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan, katakan, pikirkan, rasakan, dan lain sebagainya. Oke. Berarti mulai sekarang setiap hari, setiap ngaca, saya akan bilang seperti itu ya, Bun ya. Ya, aku mau diri sendiri loh. Oke, siap, Bu. Siap, Bari. Nah, mungkin kita balik lagi kali ya ke cerita Bunda S gitu. Sekarang kan si kecil usianya udah 3,5 tahun gitu ya. Terus nggak pernah ditanya juga gitu oleh ayahnya. Nah, dia pernah nggak sih bertanya, ayahku di mana atau siapa? Gimana Bunda S menjelaskannya? Sampai sekarang putri saya belum pernah bertanya sosok ayahnya, dan sebenarnya sampai detik ini pun juga yang saya perhatikan, anak saya itu sepertinya dia itu tidak sadar bahwa ada figur ayah sebenarnya di hidup ini. Jadi saya perhatikan setiap dia melihat buku gambar anak gitu, misalkan ada gambar satu keluarga, family, misalkan mom, dad, and the baby gitu, anak saya selalu bilang, mami, here, mami, adek, ini om. Nah, jadi dia selalu mengatakan laki-laki dewasa itu om, walaupun dia tahu itu ada mami and the baby gitu.
Terus setiap ketemu sama orang dewasa gitu, dia bilang om gitu. Kami kebetulan karena di rumah juga ada adik laki-laki saya yang memang dipanggil om. Jadi di situ sih saya mulai melihat itu ya perbedaan dibandingkan saya dulu. Saya kan dari yang orang tua yang memang utuh gitu. Jadi tidak menemukan seperti anak saya mendapati anak saya itu sekarang agak beda seperti daripada saya waktu kecil gitu. Jadi sepertinya dia belum tahu ada yang namanya ayah gitu loh. Tapi dicoba untuk diperkenalkan atau dikasih tahu sebagai sosok figur ayahnya tuh sebenarnya ini loh gitu, ada ini loh gitu. Pernah kayak gitu nggak? Pernah, saya selalu meluruskan namanya. Ini dedinya, ini mami dede, ini dedinya. Oh, mom and dad, daddy finger, daddy gitu. Jadi kayak dia cuma sebatas tahu itu lagu daddy finger, tapi the meaning of that itu dia belum tahu gitu. Tapi saya beberapa kali tunjukkan foto ini ayahnya. Tapi ya gitu seperti orang lain sih, maksudnya dia kayak nggak realize gitu. Gitu sih. Kayak gimana ya Mbak? Kayak agak susah sih bahasa gitu. Iya, kalau balita kan sebenarnya kan pemahamannya atau pengetahuannya mengenai konsep ayah itu kan sebenarnya beda-beda ya. Kalau aku boleh saranin sih sebenarnya nanti tungguin aja dia belajar sendiri. Dia pasti kan tanya kok, gitu ya. Jadi walaupun sekarang tuh masih kayak ngeblur ya, kayak ayah sama om mungkin gitu ya. Apalagi sekarang kan bilingual ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin ada bahasa lainnya lagi gitu kan. Nah itu kan jadi bisa membuat seorang anak itu cara belajarnya tuh jadi lebih unik ya. Jadi ya terusin aja. Iya. Ketika udah seperti itu tadi ya, maksudnya dia tidak belum mencari gitu atau belum mau mengetahui lah secara tidak langsung sosok ayah, sosok figur ayah ini. Nah menurut Mbak Re sendiri gitu, gimana sih menghadirkan peran ayah nih pada anak gitu yang tidak bersama dengan ayahnya serumah gitu Mbak? Kalau ngelihat case-nya Bunda S kan lumayan sulit ya, karena sampai sekarang itu nggak ada komunikasi sehingga bisa diketahui bahwa ayah kandungnya juga nggak ada itikat baik untuk mau menjadi parentnya anak ini kan gitu ya. Agak sulit gitu, tetapi kalau mau menghadirkan figur ayah ya mungkin dari laki-laki yang tinggal di rumah situ gitu ya, mungkin adik gitu ya, atau kakeknya seperti itu. Tapi ya kan kita tetap berharap untuk kebaikan ya. Mungkin nanti kedepannya ayahnya juga memiliki kesadaran untuk bisa punya andil gitu loh dalam parenting, karena parenting itu kan seumur hidup ya. Jadi nggak akan ada deadline-nya gitu loh. Ya, jadi ya kita berharap yang terbaik aja buat Bunda S dan keluarga. Tapi untuk sementara ini ya bisa dihadirkan figur laki-laki yang memang relate by blood ya. Jadi saudara-saudara kita, saudara kandung gitu ya, atau mungkin keluarga-keluarga dekatnya kita gitu. Secara tidak langsung berarti nggak boleh yang kita memaksa untuk ayo dong datang gitu di situasi yang seperti ini gitu ya, malah itu akan jadi sesuatu yang salah atau gimana sih Mbak Re? Kalau itu sebetulnya aku jawab dengan pertanyaan lagi, emang bisa kita memaksa orang ya? Nggak bisa. Kalau orang itu tidak mau terlibat, kita paksa, mau kita ancam, mau gimana juga nggak mau ya nggak mau. Sebenarnya kita nggak bisa memaksa orang. Karena setiap orang tuh punya willingness yang namanya tuh kemauan dirinya sendiri gitu ya. Nah jadi kita ya untuk saat ini selama ayahnya masih ayah kandungnya ya masih nggak mau terlibat ya, kita sebetulnya nggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa kita lakukan gitu. Seminimal mungkin lah pastinya ada. Memang pasti beda ya. Ayah kandung sama yang bukan ayah kandungnya gitu, figur ayah. Tetapi
nggak ada salahnya kok kita berusaha semaksimal mungkin ya dengan support yang ada gitu. Nah, sekarang mungkin Bunda S juga masih bekerja gitu ya. Gimana sih melewati hal-hal itu dan sampai sekarang masih bisa tetap produktif bekerja gitu ya untuk dan menjadi seorang single parent yang menurutku saat ini oke banget gitu, maksudnya kuat banget gitu menjalaninya gitu ya. Boleh di-share nggak sih? Iya. Jadi alhamdulillah sudah terlewati badai-badai itu. Jadi sekarang ya sehari-hari memang itu juga salah satu kenapa saya tetap bertahan di rumah orang tua, karena itu lagi balik seperti yang Mbak Re katakan, saya ingin menghadirkan sosok ayah gitu kan ke kehidupan anak saya gitu. Satu sisi itu, karena pernah juga tahun lalu saya mencoba untuk hidup bersama anak saya berdua saja gitu, keluar dari rumah, tapi ternyata anak saya selalu bertanya kakeknya gitu, kakek mana, oma mana gitu. Jadi saya melihat anak saya ini seperti kehilangan perhatian, atensi dari kakek, nenek, dan omnya gitu, omanya. Jadi saya coba 3 bulan tinggal di luar, jadi di situ saya mempelajari, oh memang ternyata namanya anak itu butuh kasih sayang dari keluarga ya sekitar, apalagi putri saya memang belum kontak sama ayah sama sekali. Jadi saya akhirnya itu menguatkan saya untuk ya udah kembali ke rumah orang tua dan membuat hubungan relasi dengan orang tua dan adik dengan lebih baik gitu. Artinya mencoba untuk membuat situasi kondusif di rumah, apalagi sekarang saya juga menjadi sandaran ya di keluarga dengan orang tua yang juga sudah usia, dan gantian saya yang juga support orang tua saya gitu. Di situ saya belajar untuk bagaimana bisa memanage, satu, saya menjadi ibu, saya juga menjadi anak untuk kedua orang tua saya. Jadi di situ setiap hari saya mencoba untuk merimain diri saya ketika saya hampir lost, mau marah, misalkan mendapati rumah berantakan atau apa, anak saya misalnya lagi, biasa namanya terrible tuh suka susah diatur tuh. Saya cuma mencoba merimain diri saya bahwa saya akan memberikan contoh yang baik buat anak saya, menjadi seorang sosok perempuan wanita yang artinya menjadi sosok wanita yang tetap tangguh tapi tetap lembut, tetap tidak kehilangan sisi kasih sayangnya terhadap orang sekitar gitu. Alhamdulillah yang saya rasakan sejak punya anak, saya jadi agak bisa lebih sabar sih, maksudnya menghadapi tetap macam orang, karena saya menyadari saya nggak mau ngasih contoh yang jelek ke anak saya. Walau basicnya saya orang yang suka panikan dan marah gitu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan semestinya gitu. Tapi itu sih memang itu yang saya mencoba untuk sehari-hari saya terapkan gitu. Jadi menjalin komunikasi dengan lebih baik dengan orang tua, dengan saudara di rumah kayak gitu. Alhamdulillah ya, ketika saya bekerja nanti ibu saya yang make up. Sometimes saya bawa anak saya ke daycare. Jadi kadang yang saya memutuskan untuk tidak hire ART atau babysitter, tapi saya membawa anak saya ke daycare dengan salah satu pertimbangannya itu juga saya ingin anak saya itu dari sedini mungkin dia belajar untuk bersosialisasi, tidak merasa takut untuk menghadapi orang gitu. Jadi biar dia lebih tangguh lah, lebih adaptif, lebih agile dibanding saya nanti besar gitu loh. Karena saya menyadari saya single parent dan waktu saya tuh yang harusnya untuk dia mendidik dia di rumah sudah terpakai untuk saya bekerja. Jadi saya mengisi waktu saya yang tidak ada itu dengan saya bawa dia ke daycare, ditangani oleh profesional. Saya mix dengan kadang di rumah sama ibu saya gitu, mendapatkan didikan dari omanya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang udah nih jadi kekuatan sekarang inilah ya ibaratnya untuk terus produktif, terus bekerja gitu ya untuk anak dan juga orang tua gitu lah ya. Nah mungkin nanti si kecil akan tumbuh jadi perempuan yang dewasa gitu ya Bun ya. Boleh nggak, apa sih yang pengen banget Bunda S sampaikan gitu ke si kecil nih? Apa ya, putriku, life is full of unpredictable things, so keep faith and stay strong because there's always rainbow after the dark storm. Oke.
Itu aja, itu yang bisa saya katakan. Oke, terima kasih untuk udah berani gitu ya untuk kembali bercerita. Mungkin agak berat, tapi terima kasih Bunda S untuk udah berani mau men-share ceritanya, untuk pesan-pesannya gitu ya kepada bunda-bunda juga gitu. Kalau buat Bunda Mbak Rey sendiri gitu ya, apa yang pengen disampaikan gitu ketika kita mengalami hal serupa gitu sebagai seorang single parent kepada bunda-bunda yang lain yang mungkin juga menjalani kehidupan sebagai single parent? Untuk semua bunda-bunda yang sedang menjalani single parent gitu ya, perlu diingat bahwa kehidupan itu pasti ada up ada down-nya gitu ya. Jadi masalah-masalah yang datang saat ini itu nggak akan stagnan ya. Jadi keep being strong. Kemudian strong itu bisa dimulai dari kita memperhatikan kesehatan mentalnya kita dulu. Ya, jadi kekuatannya bisa didapat ketika kita fokus ke dalam diri kita sendiri dulu, sehingga nantinya kita bisa jadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih kepada Mbak Rey atas pesannya tadi untuk para bunda-bunda yang juga merupakan single parent. Terima kasih lagi untuk Bunda S atas kesempatannya untuk mau bercerita, sharing-sharing tentang pengalamannya tadi, dan tetap semangat juga menjalaninya. Kamu udah keren banget sih menurut aku, Bunda S. Nah, seru banget obrolan kita kali ini. Jadi kita banyak banget belajar dari pengalaman Bunda S tadi. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk bunda-bunda yang ada di rumah maupun juga ayah yang sedang menonton ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan bagikan video ini kepada bunda-bunda yang lainnya. Aku Firly Nabila pamit dan sampai ketemu di Bunda Talk selanjutnya.